Hai Konco Web TV, masih semangat ya puasanya? Sembari menunggu waktu berbuka puasa, kami akan mengajak Konco ke Masjid kuno yang masih berdiri kokoh sampai dengan saat ini. Bahkan masjid ini punya banyak jamaah dari berbagai kota di luar Wonosobo dan menjadi pusat kegiatan dakwah. Kira-kira apalagi ya sisi menarik dari sebuah masjid kuno ini? Simak terus program Telusur kali ini. Masjid kuno ini terletak tidak jauh dari pusat kota Wonosobo, hanya sekitar 9 km. Dahulu kala ada seorang kiai bernama Raden Santri yang meminta kepada Sultan Agung untuk dibangunkan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah di dusun santren. Konon bangunan masjid santren telah dipersiapkan oleh Sultan Agung di Kota Gede, ibu kota Mataram, dan dipindahkan oleh Kiai Raden Santri ke dusun santren. Dibawanya dengan cara dibungkus sapu tangan. Di saat itulah masyarakat santren dibuat kaget dengan adanya masjid yang pada malam hari belum terdengar beduk juga azan, mendadak subuh sudah terdengar suara beduk dan azan, sehingga masjid santren disebut sebagai Masjid Tiban. Makhluk gaib tersebut seperti jin dan sebagainya itu diperintah suruh membuatkan masjid semalam harus jadi. Tetapi karena bangsa makhluk gaib, tantangan itu tidak keberatan, bisa mewujudkan tidak hanya semalam tapi sekedepan mata. Masjid yang masih berdiri kokoh sampai dengan saat ini sudah melalui beberapa perawatan untuk menjaga kelestarian masjid. Pada tahun 2002, Masjid Nurul Huda Raden Santri ini sempat diresmikan oleh Bupati Wonosobo saat itu. Kokohnya bangunan masjid ini karena para leluhur berpesan untuk selalu menjaga keaslian dari masjid tersebut, seperti saka atau tiang penyangganya. Namun, kondisi saat keturunan ke-6 memutuskan untuk memugarnya. Akhirnya, saka tersebut disimpan di bagian atas masjid. Tidak ada kampung di sekeliling masjid. Namun, masjid ini akan ramai dengan jamaah dari berbagai penjuru kota. Menurut Hamim, jamaah yang datang juga yang berziarah ke makam Kiai Raden Santri. Sebagian dari separuhnya ke arah Sepuran ini tempel sampai sebelum Ngadiwongso. Ngadiwongso itu untuk wilayah Kalikajarin. Terus naik ke Pringapus atau Madusari itu sebagian. Dan lainnya itu jamaah-jamaah yang dari jauh, misalnya dari Kudus, dari Demak, dari Cirebon, kadang itu yang bertepatan di hari Jumat sehingga ikut Jumatan, tujuannya mau ziarah tapi bertepatan di hari Jumat gitu. Kadang seperti itu. Tidak hanya masjid saja, namun di belakang masjid terdapat makam Kiai Raden Santri beserta istri dan keturunannya. Makam ini berusia hampir 400 tahun dan memiliki keunikan berupa pusaran yang memanjang mencapai 6 meter. Area pemakaman Kiai Raden Santri sekilas memang tampak seperti area pemakaman biasa. Namun aura istimewanya menurut para peziarah sudah terasa sejak memasuki komplek. Makam tersebut terlihat lebih tinggi dari makam lain. Ukuran yang jauh lebih panjang hingga 6 meter juga mengundang rasa penasaran. Perawatan makam termasuk penerangan listrik maupun air dikerjakan bersama anak sulungnya dan dipenuhi dengan dana pribadinya. Namun sayangnya, respon pengunjung untuk sekedar membantu perawatan makam belum tampak. Tak hanya itu saja, tanah di samping makam juga mulai gembur karena terkikis air hujan yang akhir-akhir ini turun dengan intensitas tinggi. Hamim berharap adanya kepedulian warga dan pemerintah untuk merawat Masjid Nurul Huda yang telah mulai menjadi destinasi wisata religi ini. Ya setelah aku tiada, saya tiada, ya terserah mau dikembangkan atau
tidak itu, kalau tidak ya kasihan, kalau tidak kasihan pada almarhum yang sudah perjuangannya sangat susah dan payah. Ya seharusnya atau sebaiknya, tidak seharusnya atau sebaiknya saja ya diindahkan atau dilestarikan atau diteruskanlah seperti itu.